Korea Utara dikenal dunia sebagai negara yang tertutup, tapi di balik pagar besi dan propaganda yang dikendalikan penuh oleh rezim, tersembunyi kisah pilu yang jarang terdengar. Kisah para pengikut Kristus yang memilih beriman, meski berarti mengorbankan segalanya. Hari ini, kita akan menelusuri 10 fakta mengerikan tentang bagaimana umat Kristen dianiaya di Korea Utara, berdasarkan laporan lembaga internasional dan kesaksian warga yang berhasil melarikan diri dari neraka dunia tersebut. Fakta pertama, kepemilikan Alkitab bisa berarti hukuman mati. Di negara lain, membaca Alkitab adalah hal biasa, tapi di Korea Utara, memiliki satu lembar halaman Alkitab saja bisa membuat seseorang dieksekusi atau dikirim ke kamp kerja paksa seumur hidup. Menurut laporan Open Doors dan Voice of the Martyrs, keluarga yang ketahuan menyimpan Alkitab akan diinterogasi dan disiksa selama berhari-hari. Banyak yang menghilang tanpa jejak, bahkan sebelum diadili. Kesaksian seorang mantan tahanan mengatakan, "Kami tahu seseorang memiliki Alkitab hanya dari cara ia berdoa. Dan saat itu juga, ia lenyap dari bara keesokan harinya." Fakta kedua, iman kepada Kristus dianggap sebagai kejahatan politik. Rezim Kim Jong-un menempatkan agama Kristen bukan sebagai keyakinan spiritual, melainkan ancaman politik. Kristen dianggap sebagai agama Barat yang melawan ideologi Juche, doktrin bahwa rakyat harus menyembah negara dan pemimpinnya sebagai dewa hidup. Mereka yang berdoa, menyebut nama Yesus, atau bahkan mengajarkan kasih dan pengampunan, bisa dituduh sebagai pengkhianat negara. Menurut laporan PBB tahun 2021, tindakan berdoa saja bisa diklasifikasikan sebagai subversi terhadap negara. Fakta ketiga, gereja yang ada hanya untuk propaganda. Korea Utara sering mengklaim memiliki gereja di ibu kota Pyongyang, seperti Bongsu Church dan Changchung Cathedral. Tapi menurut kesaksian para pembelot, gereja-gereja itu hanyalah panggung propaganda. Tidak ada ibadah sungguhan di sana. Tidak ada firman, tidak ada doa sejati. Yang hadir hanyalah pegawai pemerintah yang berperan sebagai jemaat untuk meyakinkan turis dan pengamat asing bahwa kebebasan beragama benar-benar ada. Seorang mantan pegawai Intel Korea Utara mengaku, gereja itu seperti museum. Semua orang tahu tidak ada Tuhan di sana. Hanya Kim Il-sung yang boleh disembah. Fakta keempat, anak-anak dilatih untuk melaporkan orang tua yang berdoa. Salah satu hal paling mengerikan adalah bagaimana rezim mencuci otak anak-anak sejak usia dini. Mereka diajarkan di sekolah bahwa agama adalah racun, dan siapapun yang berdoa atau menyebut Yesus adalah musuh negara. Bahkan banyak kasus di mana anak-anak melaporkan orang tua mereka sendiri kepada pihak berwenang, karena melihat mereka berdoa sebelum makan. Seorang perempuan yang melarikan diri ke Cina menceritakan, "Anakku berusia 8 tahun. Ia menangis saat aku berdoa karena ia takut aku akan ditangkap. Dia tidak tahu bahwa aku hanya berbicara kepada Tuhan." Fakta kelima, penjara khusus untuk umat Kristen. Korea Utara memiliki sistem kamp tahanan politik yang disebut Kwanliso. Di antara kamp-kamp itu, ada yang secara tidak resmi dikenal sebagai kamp orang percaya. Para tahanan di sana kebanyakan adalah orang Kristen, ditangkap karena membaca Alkitab, menyebarkan Injil, atau hanya karena memiliki hubungan dengan misionaris di Cina. Kesaksian mantan tahanan menyebutkan bahwa mereka dipaksa bekerja 12 hingga 16 jam sehari, diberi makan hanya bubur jagung busuk, dan dipukuli sampai mati jika menolak menyangkal iman. "Kami disuruh neludah ke salib. Siapa yang menolak, digantung di depan kami." Fakta keenam, ibadah dilakukan di bawah tanah dalam diam. Karena ancaman hukuman mati, umat Kristen di Korea Utara beribadah secara diam-diam. Tidak ada gereja, tidak ada nyanyian, tidak ada Alkitab yang terbuka. Mereka berdoa tanpa suara, hanya menggerakkan bibir di bawah tanah atau di ladang kosong pada malam hari. Seorang saksi mengatakan, "Kami hanya berani berdoa dengan mata tertutup di hati kami sendiri, karena bahkan bisikan kecil pun bisa didengar oleh mata-mata tetangga." Fakta ketujuh, rezim melacak iman hingga ketiga generasi.
Di Korea Utara, dosa beriman tidak berhenti pada satu orang. Rezim menjalankan sistem hukuman 3 generasi. Artinya, jika seseorang diketahui Kristen, anak dan cucunya akan ikut dihukum. Mereka bisa dikirim ke kamp kerja tanpa pengadilan hanya karena darah mereka dianggap tidak murni ideologinya. Karena itu, banyak keluarga Kristen hidup dalam penyamaran selama puluhan tahun, berpura-pura ateis di depan dunia. Fakta ke-8, penyebaran Injil dari Cina dianggap aksi spionase. Setiap tahunnya ribuan orang Korea Utara melarikan diri ke Cina. Di sana, banyak yang pertama kali mendengar Injil. Namun ketika mereka kembali diam-diam untuk membawa pesan kasih ke tanah air, mereka dianggap sebagai mata-mata musuh. Jika tertangkap, mereka tidak akan diadili. Mereka akan disiksa, dipaksa mengaku sebagai agen CIA atau Gereja Barat. Laporan Amnesty International mencatat banyak misionaris lokal yang hilang setelah mencoba menyeberang kembali ke Korea Utara. Fakta ke-9, orang percaya hidup di antara ketakutan dan harapan. Meskipun hidup dalam teror, iman itu tidak padam. Banyak yang tetap memegang teguh harapan bahwa suatu hari mereka akan bebas memuji Tuhan di tanah air mereka sendiri. Seorang mantan narapidana berkata, "Aku kehilangan keluarga, kehilangan rumah, tapi aku tidak kehilangan Kristus. Karena bahkan di kamp neraka itu, Dia bersamaku." Kesaksian seperti ini menunjukkan kekuatan iman yang tidak bisa dihancurkan oleh kekerasan, ideologi, atau propaganda. Fakta ke-10, dunia masih terlalu diam. Selama 2 dekade berturut-turut, Korea Utara menempati peringkat pertama dalam daftar negara paling berbahaya bagi umat Kristen menurut Open Doors International. Namun dunia sering memilih diam, lebih sibuk dengan politik dan ekonomi daripada suara orang-orang yang berdoa dalam kegelapan. Sementara itu, di ruang bawah tanah, di hutan, di balik dinding kamp kerja, suara-suara lembut masih berdoa. "Tuhan, kuatkan kami, meski dunia melupakan kami." Mereka mungkin tak punya gereja, tak punya salib, dan tak punya Alkitab. Tapi mereka punya sesuatu yang tidak bisa dirampas oleh rezim manapun, iman yang hidup. Dan mungkin doa-doa mereka yang tanpa suara itu sedang mengetuk hati dunia, menunggu kita semua untuk tidak lagi diam.